Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Oke, gimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan teman-teman tetap oke dan tetap semangat gitu ya. Oke teman-teman, di sini saya sedikit cerita gitu ya, terkait dengan adanya statement bahwasanya antibiotik ya, seperti saya sebut sedikit merek ya, yaitu ciprofloxacin dan juga levofloxacin ya, jenis-jenis fluoxetine itu bisa menyebabkan hemorrhagic jerk dan bahkan hemorrhagic jerknya parah. Ya itu sebenarnya wallahu a'lam bishawab ya, itu benar atau enggak ya. Saya pribadi pernah pakai obat itu, yaitu jenis antibiotik levofloxacin. Kapan saya pakai? Ketika COVID ya, ketika itu COVID saya rawatan masuk rumah sakit selama 14 hari. Itu kalau nggak salah saya kasih levofloxacin ya, itu satu botolnya itu 750 mili ya. Saya agak silap, itu apakah sehari itu 2 botol berarti 1500 mili dikali hari rawatan COVID. Ketika itu saya dirawat 14 hari, namun tidak full tiap hari dikasih, kalau nggak salah hanya taruhlah 12 hari atau 10 hari, saya lupa itu ya, taruhlah 10 hari. Artinya saya itu makan diinfus sekitar 15.000 mili levofloxacin gitu ya. Apakah saya hemorrhagic dengan itu? Ya karena sebelumnya saya sudah hemorrhagic. Alhamdulillah tidak ya. Jadi wallahu a'lam, saya tidak menjudge ya bahwasanya apakah benar antibiotik itu bisa menyebabkan hemorrhagic. Ya, kalau di saya sejauh ini tidak, alhamdulillah. Ya kan? Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku bahwasanya dia terkena hemorrhagic jerk tapi karena antibiotik dan sebagainya? Ya saya tidak mengerti itu. Ya, jadi kalau seandainya ya orang mengkonsumsi antibiotik itu berdasarkan anjuran dokter, insya Allah dokter akan bertanggung jawab dan juga efeknya pun ya alhamdulillah tidak terasa gitu kan. Ya saya nggak hemorrhagic gitu, bahkan malah tidur mulu di rumah sakit waktu itu ya. Ya meskipun ketika itu tidur siang masih susah ya, tapi malamnya tidur bisa. Padahal pagi diinfus levofloxacin gitu kan ya. Jadi jangan takut ya kalau seandainya kan teman-teman dikasih antibiotik ini dan itu ya. Ini kadang-kadang begini ya, kita nggak ngerti gitu, yang tersebar di online itu adalah ketakutan ya. Sedikit-dikit semua itu serba ketakutan dan semua itu serba kebuntuan gitu kan. Seolah-olah penyakit ini nggak akan pernah ada habisnya dan nggak pernah akan ada ujungnya gitu. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya kita ini menduga-duga dan mencari-cari seolah kita ini peneliti gitu. Padahal enggak, kita bukan peneliti, kita ini pasien kan. Ya kita mencari-cari hemorrhagic saya ini kenapa ya. Bahkan dicari sampai ke ranah mitokondria. Nah masya Allah ya, itu mitokondria aja dipikirin gitu kan ya. Nah ini kayaknya saya menduga ya bahwasanya ya kita kembali lagi deh kepada kelemahan kita. Kita nggak usah mengandalkan otak kita gitu kan, karena kita bukan meneliti juga dalam bidang itu kan ya. Kita ini makin parah nggak bisa tidur, itu karena apa? Kita mikirnya enggak ya, jadi otak kita ini aktif mulu gitu kan ya. Saya berarti mengkonsumsi kalau nggak salah itu sekitar 15.000 mililiter dan alhamdulillah efeknya nggak ada relationnya dengan hemorrhagic di tubuh saya ya. Ya kadang-kadang begitu ya, kita ditakut-takuti untuk mengkonsumsi obat ini obat itu gitu kan, dan kita percaya lagi dengan orang-orang yang mengatakan itu di medsos, entah orang atau orang-orang ya kan ya. Itulah ya, maka itu kita ini kan kalau beragama Islam itu adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan bertanyalah kepada ahli zikir apabila engkau tidak tahu ya. Siapa ahli zikir? Yaitu ahli ilmu. Ahli ilmu siapa ya? Dokter atau orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya ya. Tapi kan dokter selalu bilang saya itu anxiety ya. Saya ke dokter ini dibilangnya mungkin kamu anxiety, ke dokter itu mungkin kamu anxiety, begitu terus kan dokter bilangnya ya. Gimana dong kalau udah begitu? Nah itu sebenarnya kitanya kurang peka. Maksud dokter itu
adalah coba kita berpikir positif supaya kesembuhan itu Allah kasih ke kita. Bagaimana mau berpikir positif? Ya, kita setiap hari browsing tentang hipnosis. Ya, kita browsing ini kan tujuannya untuk mencari kesembuhan, benar, cari kesembuhan. Tapi kan kita ketemunya itu orang-orang yang mengeluh aja tiap hari kan. Nah, iya. Ya, maka itu caranya adalah kita ini harus bodoh gitu ya. Harus merasa bodoh. Dan jangan ikut-ikutan orang-orang sesat dari golongan ateis ataupun agnostik ya. Jadi kita orang beriman, ya kan? Berimanlah dan merasalah lemah, merasalah bodoh, dan serahkanlah semua kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan jangan mengada-ngada, aneh-aneh aja gitu ya. Bisa jadi hipnosis itu arousal itu terus menerus ada ya karena pikiran kita, gitu kan? Karena kita mikirin negatif mulu. Nah, jadi tetap aja di situ-situ aja. Gimana nggak negatif? Ya, pagi browsing hipnosis, siang browsing hipnosis, malam mau tidur browsing lagi. Dan yang di browsing itu bukan kisah-kisah kesembuhan, tapi kisah apa? Kisah orang minta awareness karena dia semakin parah. Ya gimana mau sembuh gitu ya. Barakallahu fikum.